Kasur ini bukan milikku. Rudi adalah pria berusia 25 tahun yang baru saja diterima bekerja sebagai petugas keamanan, satpam, di sebuah rumah sakit. Rumah sakit ini tua, peninggalan era kolonial yang sudah beberapa kali direnovasi. Malam itu adalah minggu kedua Rudi bekerja. Shift malam, pukul 1 dini hari. Tugasnya sederhana, berkeliling memastikan setiap pintu terkunci dan tidak ada orang asing yang masuk ke area steril. Namun, satu hal yang paling Rudi benci adalah bangsal anggrek. Bangsal itu sudah ditutup selama 5 tahun karena renovasi yang mangkrak. Lorongnya gelap, pengap, dan berbau debu yang bercampur dengan sisa aroma obat-obatan tajam. Rudi, jangan pernah masuk ke kamar nomor 4 di bangsal anggrek ya, pesan Pak Darman, seniornya, di awal shift. Tapi Pak Darman tidak pernah menjelaskan alasannya. Rasa kantuk yang fatal. Malam itu hujan turun deras. Udara menjadi sangat dingin. Rudi merasa badannya meriang. Kepalanya berat, dan matanya terus terpejam tanpa sengaja. Ia butuh duduk, atau sekadar memejamkan mata selama 5 menit. Saat melewati bangsal anggrek, Rudi melihat pintu kamar nomor 4 sedikit terbuka. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia masuk. Di dalam, ruangan itu bersih, anehnya sangat bersih dibandingkan ruangan lain yang berdebu. Di tengah ruangan, terdapat satu tempat tidur pasien dengan spray putih yang licin, seolah baru saja disetrika. Cuma 5 menit, gumam Rudi. Ia merebahkan tubuhnya. Kasur itu terasa luar biasa empuk, namun anehnya, sangat dingin. Begitu kepalanya menyentuh bantal, suara hujan di luar seolah-olah menghilang. Senyap. Siapa di bawah? Rudi terbangun karena merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah kasur. Serak-serak. Suara itu seperti kuku yang menggaruk besi tempat tidur. Rudi mencoba bangun, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Selaya paralisis, pikirnya. Ia mencoba mengatur napas, namun bau di ruangan itu berubah. Bukan lagi bau debu, tapi bau daging busuk dan bunga melati yang sangat menyengat. Tiba-tiba, kasur yang ia tiduri terasa amblas ke tengah, seolah ada beban berat yang duduk tepat di samping kakinya. Rudi melihat dengan sudut matanya, sebuah tangan dengan kulit yang menggelambir dan kuku hitam panjang mulai merayap naik ke betisnya. Tangan itu terasa sedingin es. Pemilik asli. Sebuah suara serak terdengar tepat di lubang telinga Rudi. Suara itu bukan suara manusia, tapi seperti suara gesekan amplas. Kasur ini bukan milikmu. Dia belum selesai tidur. Tiba-tiba, lampu kamar yang tadinya mati, berkedip-kedip cepat. Dalam setiap kedipan, Rudi melihat sosok wanita dengan gaun pasien yang compang-camping berdiri di pojok ruangan. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah. Pada kedipan berikutnya, sosok itu sudah berada di atas Rudi, merangkak di langit-langit tepat di atas wajahnya. Cairan hitam kental menetes dari mulut sosok itu, jatuh tepat di dahi Rudi. Rudi berhasil berteriak. Ia memaksakan tubuhnya jatuh dari kasur. Saat ia merangkak keluar, ia melihat ke arah bawah kasur. Di sana, di kolong yang gelap, ia melihat seorang pria kurus kering tanpa mata, memegang erat kaki tempat tidur sambil menatapnya. Pria itu adalah pasien yang meninggal di kasur itu 5 tahun lalu, dan ia tidak pernah pergi. Penutup yang tak berakhir. Rudi kini hidup dalam pelarian. Dia tidak pernah berani lagi tidur di atas kasur. Dia tidur di kursi kayu, di lantai, bahkan di dalam mobil yang terus berjalan. Namun,
Setiap kali matanya terpejam lebih dari 10 menit, dia akan terbangun dengan rasa sesak di dada. Dia selalu menemukan dirinya terbangun dalam posisi berbaring di sebuah tempat tidur pasien yang dingin, di dalam sebuah ruangan gelap yang berbau obat-obatan. Dan setiap kali dia bangun dari mimpi itu, dia menemukan satu helai rambut panjang hitam terselip di mulutnya. Teror itu tidak akan berhenti sampai Rudy kembali ke bangsal anggrek, masuk ke kamar nomor 4, dan membiarkan sosok-sosok itu mengambil kembali apa yang mereka anggap sebagai hak mereka. Punggung yang hangat untuk mereka tinggali selamanya. Ritual yang gagal. Putus asa, Rudy memanggil seorang kerabat yang mengerti dunia supranatural. Paman Rudy datang dan langsung terdiam saat masuk ke kamar itu. "Ruth," katanya dengan suara berat, "kamu bukan sekadar menempati kasurnya. Kamu sudah menandatangani kontrak saat kulitmu bersentuhan dengan kain kafan yang menjadi pelapis dalam kasur di bangsal anggrek itu." Paman Rudy mencoba melakukan pembersihan. Dia menaruh garam di 4 sudut tempat tidur dan merapal doa. Namun, tepat pada pukul 1 dini hari, suasana menjadi sangat mencekam. Lampu bohlam di kamar itu pecah secara bersamaan. Dalam kegelapan total, suara garukan kuku yang dulu didengar Rudy di rumah sakit kini terdengar dari dalam bantal yang sedang dipeluk pamannya. "Paman, keluar!" teriak Rudy. Tapi terlambat. Pamannya terlempar ke dinding oleh kekuatan yang tidak terlihat. Di tengah ruangan, kasur Rudy mulai meliuk-liuk, bergejolak seperti ada makhluk besar yang sedang berusaha keluar dari dalam jahitan busanya. Dan dari sobekan kain di tengah kasur, muncul kepala wanita dari bangsal anggrek itu, menatap Rudy dengan mata yang hanya berupa lubang kosong yang mengucurkan cairan hitam. Dialog terlarang. "Paman Rudy," suara bergetar, terengah-engah, "Ruth pegang garam ini. Jangan sampai lingkarannya putus. Apapun yang kamu dengar, jangan jawab. Itu bukan suara manusia." Rudy menangis ketakutan. "Paman, kasurnya bergerak. Ada sesuatu yang mau keluar dari dalam busanya." Jedar. Lampu pecah. Keheningan total, lalu terdengar suara gesekan kain spray yang sangat pelan namun dekat. Sosok wanita, suara serak, dingin, "Di sini sangat dingin. Rudy. Rudy." Membeku, berbisik, "Paman," dia memanggil namaku. "Paman Rudy, jangan jawab, Ruth. Tutup telingamu." Sosok wanita, suara berubah menjadi sangat lembut, persis suara ibu Rudy. "Kenapa kamu lari, nak? Kasur ini sudah kusiapkan. Spraynya masih wangi. Kamu bilang kamu lelah, kan? Sini, baringlah di sampingku." "Rudy," mulai terisak, "kamu bukan ibuku. Pergi." Sosok wanita, suara berubah seketika menjadi melengking dan penuh amarah. "Lalu kenapa kamu mencuri kehangatannya? Kamu meniduri nisan kami. Kamu menghirup napas kami." Sosok wanita berbisik tepat di lubang telinga Rudy, suaranya seperti angin yang menusuk. "Lihat aku, Rudy. Lihat bagaimana rasanya menjadi bagian dari jahitan ini." Rudy berteriak histeris, "Tidak! Lepaskan." Sosok wanita, "Tidak ada yang benar-benar pergi dari bangsal anggrek. Kami hanya pindah tempat tidur. Dan sekarang, aku ingin merasakan jantungmu berdetak di dalam perkasur ini." Teror yang terbawa pulang. Rudy berlari tunggang langgang meninggalkan bangsal anggrek. Ia tidak berhenti sampai ia mencapai pos jaga. Pak Darman menemukannya dalam kondisi menggigil hebat. "Kamu masuk ke sana, kan?" tanya Pak Darman pendek. Rudy hanya bisa mengangguk. Kasur itu,
Kasur itu dibeli dari hasil lelang rumah sakit jiwa yang terbakar. Siapapun yang tidur di sana, dianggap sebagai pengganti oleh mereka yang gagal sembuh. Rudy mengundurkan diri malam itu juga. Namun, teror tidak berhenti. Setiap kali ia mencoba tidur di rumahnya sendiri, ia selalu merasa kasurnya bergoyang, dan suara garukan kuku di bawah ranjangnya selalu terdengar tepat saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Tamu di kamar sendiri. Rudy mengira dengan keluar dari rumah sakit itu, semuanya selesai. Dia pindah ke kontrakan baru, mengganti suasana, dan bahkan membeli kasur baru yang masih terbungkus plastik. Dia ingin memulai hidup baru. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia ganti. Penciumannya. Malam pertama di rumah barunya, bau melati itu muncul lagi. Lembut, tapi memuakkan. Rudy mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya sisa trauma. Namun, saat dia mulai terlelap, dia merasakan sesuatu yang mustahil. Kasur barunya yang keras dan kaku, perlahan-lahan terasa basah. Dia meraba sprei di sampingnya. Dingin dan lengket. Saat dia menyalakan lampu kamar, sprei putihnya sudah penuh dengan jejak tangan berwarna hitam kecoklatan, seperti noda darah kering. Jejak-jejak itu berasal dari bawah tempat tidurnya, merayap naik ke atas bantal tepat di samping kepalanya. Rudy gemetar. Dia menarik kasurnya menjauh dari dinding, dan di sana, di dinding yang tadinya bersih, tertulis sebuah kalimat yang digoreskan dengan kuku manusia. Kasur ini milikku, tapi tubuhmu milik kami. Rudy masih ada di luar sana sekarang, mungkin dia sedang menonton video ini di sela-sela usahanya untuk tetap terjaga. Sebuah pengingat bagi kita semua, bahwa terkadang, sebuah benda bukan hanya sekadar benda. Mereka adalah perekam penderitaan, dan mereka butuh makan. Bagaimana dengan kasurmu malam ini? Apakah kamu yakin tidak ada jahitan yang terlepas di sisi sampingnya? Atau mungkin, kamu baru saja menyadari bahwa kasurmu terasa sedikit lebih hangat dari biasanya? Jangan lupa bagikan cerita ini jika menurutmu temanmu perlu diingatkan untuk tetap waspada. Subscribe ke Dunia Bantal, tempat di mana setiap mimpi buruk menemukan rumahnya. Tekan tombol loncengnya, karena kita bakal update cerita selanjutnya.